Dalam beberapa hari terakhir ini, ada berita yang membuat para penggemar Winlator heboh. Berita tersebut adalah pernyataan resmi dari Bruno, sang developer Winlator, yang menyatakan berhenti meneruskan proyek Winlator ini. Selamat datang di Gamer Paruh Waktu. Kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Ya, mari kita mulai gamelain soal berhentinya Bruno dari pengembangan Winlator. Bruno, sang developer Winlator, resmi menyatakan undur diri beberapa hari yang lalu. Dari postingan yang diberikan, Bruno beralasan dia capek banget menghadapi tuduhan adanya virus yang disisipkan pada aplikasi Winlator yang dia buat tanpa ada bukti yang valid dan jelas. Bruno mengakui tuduhan ini membuat dia frustasi karena dia sendiri sudah berhati-hati dalam merilis setiap Winlatornya. Dan dia sendiri juga sudah pusing mengurusi pengembangan Winlator yang jelas rumit dan juga tidak mudah. Karena Bruno sendiri mengakui Winlator ini murni proyek hobi belaka dan tidak memberikan dukungan finansial berarti bagi dirinya. Memang ada sebagian yang mau berdonasi, tapi itu pun dia sebut nggak seberapa jumlahnya. Yang intinya Bruno sudah lelah dan merasa Winlator ini enggak layak untuk dipertahankan dengan kondisi saat ini. Sudah capek, lelah, nggak cukup untuk hidup, dan masih dituduh tanpa bukti yang jelas. Tapi kalau versi bocil Winlator pada salah satu grup Winlator di Facebook agak berbeda pendapatnya. Di mana pada beberapa postingan menyatakan semua itu ulah pengguna perangkat MediaTek. Alasan mereka sederhana, ya karena Winlator kurang mendukung perangkat berbasis MediaTek. Ingat, kurang mendukung. Jadi bukan berarti sama sekali enggak mendukung. Lucunya, para bocil Winlator lawak ini menuduh tanpa alasan yang terbukti valid. Banyak dari mereka ini berasumsi seperti itu cuma berdasarkan peristiwa yang pernah dialami oleh developer Aether Essex2. Dan sekedar info, developer Aether Essex2 menyatakan berhenti dari proyeknya karena frustasi dengan perlakuan dari para pengguna Aether Essex2 yang pada intinya rewel, ribut, dan banyak maunya. Beteloy. Sampai mereka tega melakukan tindakan yang tidak pantas kepada developer Aether Essex2 itu. Padahal kalau memang suka, ya sudah gunakan saja tanpa banyak ngeromyang. Kalau nggak suka, ya udah jangan dipakai. Sesederhana itu. Para bocil Winlator di grup tersebut banyak yang lupa atau abai bahwa Bruno sama sekali tidak menyinggung soal MediaTek. Bruno hanya menyinggung soal tuduhan adanya sisipan virus pada Winlator yang sudah dia rilis. Padahal kita semua tahu, mungkin kecuali para bocil Winlator, bahwa virus itu bisa datang dari mana saja. Mulai dari website tempat mengunduh game, kemudian file gamenya itu sendiri, sampai aplikasi yang bukan berasal dari pembuatnya langsung. Dan ingat, bisa datang dari mana saja. Jadi bukan berarti selalu. Ya, saya terpaksa memperjelas kalimat ini untuk berjaga-jaga jika ada yang nggak paham kalimat bisa datang dari mana saja. Karena kita tahu bahwa Winlator yang beredar bukan cuma murni buatan Bruno saja, karena banyak juga Winlator yang beredar dari pihak lain. Sekedar info aja, nggak semua aplikasi yang didapat dari GitHub itu selalu aman 100%. Karena GitHub juga pernah, dalam tanda kutip, kecolongan. Dan sederhananya, GitHub ini semacam ruang publik dengan banyak papan informasi di mana-mana, dan setiap orang bebas berbagi atau menambahkan informasi pada papan informasi yang sudah ada. Dan apakah kalian yakin semua orang punya niat baik saat mengakses papan informasi tersebut? Kita bisa lihat dari pelaksanaan program makan bakso gratis di negara Gorgom, di mana sang kepala suku sudah punya niat mulia dan niat baik, tapi ada saja pihak-pihak terkait di bawahnya yang nakal saat melaksanakan program tersebut. Nah, GitHub juga bekerja seperti itu. Kemudian banyak pengguna Winlator ini lupa diri. Mereka banyak yang minta ini itu, tapi tidak memberikan dukungan finansial yang berarti untuk Mas Bruno ini. Dan ingat, Winlator ini cuma proyek hobi. Dan di luar proyek hobi ini, Bruno juga punya kebutuhan finansial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka wajar jika proyek hobi yang nggak memberikan keuntungan berarti ini dirasa sudah tidak menyenangkan lagi, maka si Bruno langsung undur diri. Ya gimana lagi, karena sudah nggak layak untuk diperjuangkan. Karena dari hobi ini senangnya udah nggak lagi didapat, kemudian keuntungan finansialnya juga nggak seberapa.
Kesimpulannya, para bocil Winlator harus sadar diri. Jangan menuduh pengguna MediaTek atau perangkat apapun itu tanpa bukti yang valid dan juga jelas. Kemudian para bocil Winlator, ayo kalian bersatulah, berinisiatiflah. Galang donasi misalnya $1 saja per tahun untuk Bruno ini. Dan kita anggap aja ada 1 juta pengguna Winlator yang mau berdonasi, maka sudah ada $1 juta per tahun untuk digunakan Bruno untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengembangkan Winlator secara serius. Sederhananya, Winlator ini akan dijadikan sebagai sebuah pekerjaan tetap yang memberikan kepastian finansial bagi si Bruno. Jadi Bruno nggak perlu lagi bekerja di tempat lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan orang mana sih yang nggak berminat bekerja dengan gaji $1 juta per tahun? Karena sebagai referensi, biaya hidup per tahun seseorang di kota New York yang merupakan salah satu kota berbiaya hidup tertinggi di dunia itu butuh biaya cuma 70.000 US dollar. Jadi kalau dapat $1 juta per tahun tentu itu gede banget. Kemudian solusi lain, para bocil Winlator bisa bersatu untuk meneruskan atau membuat varian Winlator baru dari source code yang tersedia di GitHub. Jadi kalian saling gotong royong begitulah. Nah, sekarang gimana pendapatmu soal berhentinya pengembangan Winlator ini? Yuk ngedumel di komentar.